Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Ocha. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Mataram, awal sebuah impian. Di tengah pulau Jawa yang dikelilingi barisan pegunungan kokoh dan sungai-sungai yang mengalir tenang, berdirilah sebuah kerajaan besar yang tak hanya disegani karena kekuatan militernya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kedalaman spiritualnya. Nama kerajaan itu adalah Shailendra, sebuah dinasti yang pada masanya memayungi kebudayaan dan peradaban yang luar biasa tinggi. Tanah tempat kerajaan ini tumbuh dan berkembang dahulu belum dikenal sebagai Magelang, apalagi Borobudur. Wilayah itu disebut Bumi Mataram, tanah yang diberkahi, tanah para dewa, di mana langit seolah selalu memberkati bumi dengan hujan yang menumbuhkan padi, dan kabut pagi membawa doa-doa umat manusia ke nirwana. Udara di sana sejuk, tanahnya hitam dan subur, dan setiap pagi, burung-burung menyanyikan lagu pengantar untuk matahari yang naik perlahan di antara lereng-lereng gunung. Itulah tanah yang diyakini menjadi titik temu antara dunia manusia dan alam spiritual. Di sanalah sejarah besar dimulai. Bukan dari perang atau kekuasaan, tetapi dari mimpi seorang raja yang ingin menghadirkan surga di bumi. Raja yang memerintah kala itu adalah Samaratungga, seorang penguasa dari dinasti Shailendra yang tidak hanya dikenal karena garis keturunannya yang agung, tetapi juga karena pemikirannya yang jauh melampaui zamannya. Ia bukan tipe raja yang hanya duduk di singgasana emas menunggu penghormatan dari bawahannya. Ia kerap turun ke desa-desa, melihat langsung kehidupan rakyatnya, dan yang lebih penting lagi, ia memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai spiritual. Dalam dirinya hidup keyakinan bahwa sebuah kerajaan tidak hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga tercerahkan secara batin. Ia adalah pemeluk ajaran Buddha Mahayana yang taat, dan ia percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Yang kekal adalah kebajikan, pencerahan, dan cinta kasih. Maka, di tengah kemegahan istananya yang dikelilingi taman-taman berbunga dan kolam-kolam yang memantulkan langit biru, sang raja menyimpan satu impian yang tak henti-hentinya mengusik benaknya, membangun sebuah tempat suci yang bisa menjadi simbol perjalanan manusia dari kehidupan duniawi menuju pencerahan mutlak. Impian itu bukan sekadar ambisi. Itu adalah panggilan jiwa. Dalam malam-malam panjang, ketika istana sudah tertidur dan hanya suara serangga malam yang bersahutan, Samaratungga sering duduk seorang diri di paviliun kayu di tengah taman, memandangi langit malam yang penuh bintang. Ia merenung, bertanya dalam diam, bagaimana caranya agar warisan yang ia tinggalkan tidak hanya berupa istana atau harta, tetapi sesuatu yang menuntun jiwa-jiwa yang datang setelahnya. Dalam kesunyian itu, kadang ia memejamkan mata dan membayangkan sebuah gunung batu yang disusun dengan tangan manusia, penuh dengan ukiran kisah kehidupan dan ajaran suci. Sebuah gunung buatan, bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk ditapaki, langkah demi langkah menuju kebebasan batin. Suatu malam, saat langit tertutup awan dan angin bertiup lembut dari utara, Raja Samaratungga kembali tenggelam dalam semedinya yang khusyuk. Di taman belakang istana, di bawah pohon beringin tua yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh bijak, ia duduk bersila dengan mata terpejam dan nafas yang teratur. Malam itu berbeda. Ia merasa dirinya ditarik perlahan dari kesadaran duniawi menuju ruang yang tak bernama, sebuah alam antara mimpi dan kenyataan. Di dalam ruang itu, ia berdiri di hadapan sebuah gunung raksasa, tidak seperti gunung biasa yang menjulang tinggi dan terjal, tetapi sebuah gunung buatan, bertingkat-tingkat, dan penuh dengan ribuan ukiran di tubuhnya. Di setiap undakan, terpahat kisah kehidupan manusia, penderitaan, kebahagiaan, cinta kasih, dan renungan mendalam tentang makna hidup. Di puncaknya, ada sebuah stupa agung yang memancarkan cahaya emas ke seluruh penjuru alam. Dalam mimpi itu, ia seolah diajak naik satu persatu anak tangga candi tersebut. Setiap langkah naik memberinya pemahaman baru, tentang penderitaan yang mesti diterima dengan keikhlasan, tentang keserakahan yang mengurung jiwa, dan tentang cinta kasih yang membebaskan. Suara lirih seperti kidung terdengar samar, mengajarkan dharma dalam bahasa yang begitu lembut hingga membuat air mata Samaratungga mengalir tanpa ia sadari. Saat sampai di puncak, ia tidak hanya merasa damai. Ia merasa lenyap. Tidak ada lagi ego sebagai raja, sebagai manusia, bahkan sebagai makhluk. Yang tersisa hanya kesadaran murni yang menyatu dengan semesta. Ketika ia tersadar dari semedinya, tubuhnya masih gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya, namun dalam hatinya tumbuh tekad yang luar biasa kuat. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah wahyu. Itu adalah pesan dari semesta, dari Sang Buddha sendiri, agar ia membangun gunung suci itu di dunia nyata. Sebuah tangga menuju pencerahan, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi generasi-generasi yang akan datang. Dan di dalam hati Samaratungga, keputusan sudah bulat.
Ia akan membangun bangunan itu, apapun risikonya. Bahkan jika seluruh hidupnya harus diabdikan untuk proyek itu, ia rela. Sebab ia percaya, tugas itu bukan sekadar tugas seorang raja, itu adalah tugas seorang manusia yang ingin memberi makna bagi kehidupan. Keinginan sebesar itu membutuhkan orang-orang luar biasa untuk mewujudkannya. Maka keesokan harinya, saat mentari baru menyentuh pucuk-pucuk pohon kelapa di kejauhan, Raja Samaratungga memanggil penasihat kerajaan dan para ahli bangunan dari berbagai penjuru Mataram. Aula istana dipenuhi suara langkah kaki, percakapan pelan, dan tatapan penuh tanya. Di antara para arsitek, pendeta, dan ahli batu yang hadir, ada satu sosok yang berbeda. Ia tidak mengenakan pakaian mencolok, tidak membawa peta atau gulungan desain. Ia datang dengan jubah abu-abu sederhana, tongkat kayu tua, dan sorot mata yang seperti telah melihat ribuan tahun kehidupan. Namanya adalah Gunadharma. Gunadharma bukan nama asing di kalangan spiritual dan arsitek. Ia dikenal sebagai sosok misterius, separuh pertapa, separuh pemikir. Banyak orang berkata ia bukan hanya membangun dengan batu, tapi dengan doa. Konon, ia bisa mendengar suara tanah, merasakan aliran energi dari dalam bumi, dan menyesuaikan bentuk bangunan dengan napas semesta. Ketika Raja Samaratungga menjelaskan mimpinya, semua hadirin terpukau, tetapi hanya Gunadharma yang menutup mata dan tersenyum tenang. Ia tidak menjawab apa-apa, namun beberapa hari kemudian, ia kembali datang ke istana dengan sebuah batu bulat yang dipahat sederhana. Inilah dasar gunung suci itu, katanya. Aku tahu tempat yang tepat. Raja Samaratungga memberinya kebebasan penuh. Gunadharma pun memulai perjalanannya mencari tempat yang sesuai dengan visi spiritual sang raja. Ia mendaki gunung, menyusuri lembah, mengikuti aliran sungai dan bisikan angin. Hingga suatu pagi, ia berdiri di sebuah dataran tinggi yang dikelilingi Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Di antara dua sungai, Progo dan Elo, tanahnya datar tapi kokoh, seolah memang diciptakan untuk menopang sesuatu yang besar. Ia berdiri lama, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan berbisik, "Disinilah." Suasana seketika menjadi sunyi. Burung berhenti bernyanyi. Angin berhembus ringan. Alam seolah setuju. Lokasi pembangunan Candi Borobudur pun ditentukan. Setelah tempat itu ditetapkan, Gunadharma tak langsung memulai pembangunan. Ia percaya bahwa tanah juga memiliki jiwa, dan sebelum manusia mengubahnya, mereka harus terlebih dahulu meminta izin. Maka, selama 7 malam berturut-turut, dilakukanlah ritual pemurnian di tengah lokasi pembangunan. Para biksu berdatangan, membawa dupa, bunga teratai, dan air suci dari sungai. Mereka duduk melingkar, melantunkan parita dalam irama yang menggetarkan jiwa. Api unggun dinyalakan di tengah lingkaran, dan Gunadharma sendiri memimpin meditasi dalam keheningan yang nyaris mistik. Di sekeliling mereka, pepohonan bergetar pelan seolah ikut dalam doa. Sementara itu, Raja Samaratungga memerintahkan pembangunan desa-desa sementara untuk para pekerja, pengrajin, pemahat, dan tukang batu yang akan tinggal di sana selama bertahun-tahun. Mereka datang dari berbagai penjuru kerajaan, orang-orang dengan keahlian luar biasa yang siap menyumbangkan hidup mereka demi membangun mimpi sang raja. Setiap keluarga diberi tempat tinggal, dan disediakan dapur umum, ruang ibadah, serta tempat penyimpanan batu. Batu-batu vulkanik dari lereng gunung mulai dikumpulkan dan disusun di tanah lapang, seperti barisan prajurit yang siap untuk maju ke medan perang. Hanya saja kali ini perang mereka adalah melawan keterbatasan. Gunadharma membagi proyek ke dalam beberapa tahap. Bagian bawah yang disebut Kamadhatu akan dibangun lebih dahulu. Ini menggambarkan dunia nafsu dan keterikatan manusia. Lalu di atasnya, Rupadhatu, dunia bentuk yang lebih tenang. Dan akhirnya Arupadhatu, dunia tanpa bentuk, di mana semua keterikatan lenyap. Desainnya disusun tidak hanya secara arsitektural, tetapi juga berdasarkan filosofi kosmologi Buddha. Bangunan itu akan berbentuk mandala raksasa, bisa dilihat dari atas seperti roda kehidupan yang terus berputar, namun juga bisa ditapaki dari bawah ke atas sebagai perjalanan spiritual. Inilah awal mula penciptaan salah satu mahakarya terbesar dalam sejarah manusia. Pagi itu, saat embun masih menempel di daun dan sinar matahari pertama mulai menyinari lembah Kedu, suara lonceng suci terdengar menggema. Para biksu berdiri dalam barisan panjang, diikuti para pekerja yang menggenggam cangkul, pahat, dan palu. Di tengah lapangan terbuka, Raja Samaratungga sendiri hadir, mengenakan pakaian sederhana warna putih, berdiri di samping Gunadharma. Dalam keheningan yang hikmat, sang raja menaburkan bunga dan berdoa, lalu menyentuh batu pertama yang akan menjadi dasar bangunan.
Semoga setiap tangan yang bekerja di sini dilimpahi kebajikan. Semoga setiap pahatan membawa cahaya. Doanya lirih namun penuh kekuatan. Pembangunan pun dimulai. Batu demi batu diangkut dari gunung dengan tenaga manusia dan hewan. Jalan-jalan dibuka, jembatan dibangun, dan ratusan orang bekerja siang malam di bawah terik dan hujan. Tak ada semen atau lem perekat. Semua batu disusun dengan sistem kunci dan slot, seperti teka-teki raksasa. Masing-masing batu dipahat dengan presisi tinggi, agar dapat saling mengunci satu sama lain tanpa bergeser. Gunadharma memimpin langsung prosesnya. Ia berjalan perlahan mengelilingi lokasi, memberi arahan, dan kadang-kadang hanya duduk diam sambil mengamati pergerakan angin dan bayangan matahari, seolah mendengarkan suara alam yang memberinya petunjuk. Namun pembangunan ini bukan sekadar proyek teknis. Bagi mereka yang terlibat, ini adalah laku spiritual. Setiap pekerja diberi waktu untuk bermeditasi sebelum memulai hari, dan sebelum memahat batu, mereka diajak membaca doa agar pahatan mereka menjadi bagian dari jalan menuju pencerahan. Tak jarang, seorang pemahat meneteskan air mata saat menyelesaikan relief yang menggambarkan penderitaan umat manusia, seolah dirinya juga sedang menyelami rasa sakit itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, bangunan itu mulai tumbuh dari tanah, pelan-pelan, seperti bunga yang mekar dari dalam bumi. Candi Borobudur mulai menunjukkan wujudnya, dan di mata mereka yang terlibat, ini bukan bangunan biasa. Ini adalah tubuh dari doa yang menjelma batu. Namun, sebagaimana setiap perjalanan agung, ujian pun datang dari segala arah. Saat pembangunan candi memasuki tahun ketiga, langit tiba-tiba menjadi muram selama berminggu-minggu. Awan hitam bergulung dari arah utara, dan hujan turun nyaris tanpa jeda, menghanyutkan batu-batu yang belum sempat disusun dan membuat tanah lembah Kedu menjadi lumpur yang lengket dan dalam. Para pekerja harus mengangkat kaki mereka dengan susah payah di antara genangan air dan lumpur. Tak sedikit dari mereka jatuh sakit karena kondisi yang dingin dan lembab. Beberapa bahkan menyerah pada penyakit yang belum dikenal. Tubuh mereka menggigil hingga tak sadarkan diri. Di tengah kondisi itu, Gunadharma tetap tenang. Ia menyuruh para pekerja beristirahat, lalu mengadakan ritual permohonan kepada alam semesta. Dalam semedi malamnya, ia merasakan bahwa ini adalah ujian untuk menguji keteguhan niat mereka. Raja Samaratungga pun turun langsung ke lokasi, berjalan tanpa payung di tengah hujan, dan menyapa para pekerja satu persatu. Ia tidak hanya membawa pengobatan, tetapi juga harapan. Kita sedang membangun lebih dari sekadar bangunan, ucapnya, suaranya nyaris tenggelam dalam deru hujan. Kita sedang membangun jalan menuju surga. Beberapa malam kemudian, letusan besar terdengar dari kejauhan. Gunung Merapi menunjukkan amarahnya. Abu panas membubung tinggi ke angkasa dan menyelimuti lembah dalam abu kelabu. Bangunan yang baru tumbuh setinggi 3 tingkat kini tertutup debu vulkanik, dan beberapa struktur mulai retak. Ada suara tangis dan keluhan di antara para pekerja. Beberapa menganggap ini pertanda buruk. Namun Gunadharma berdiri tegak di depan reruntuhan, menengadah ke langit dan berseru, "Kalau semesta menguji kita, maka kita akan menjawab dengan ketekunan. Kita tidak akan menyerah." Keteguhan itu menular. Dalam hitungan minggu, para pekerja kembali, membersihkan batu-batu, memperkuat fondasi, dan memperbaiki bagian yang rusak. Musibah itu malah membuat mereka semakin bersatu. Ada semangat yang berbeda, mereka tidak lagi bekerja demi upah atau perintah, tetapi demi cita-cita bersama. Bahkan anak-anak mulai ikut membantu membawa air dan makanan untuk para tukang. Di tengah abu dan lumpur, Candi Borobudur tumbuh kembali, lebih kokoh, lebih hidup, dan lebih syarat makna. Saat struktur utama bangunan mulai tampak, Gunadharma mengalihkan perhatian pada hal yang paling kompleks, relief. Ia percaya bahwa candi ini harus bicara, bukan hanya berdiri diam. Maka ia mengumpulkan pemahat-pemahat terbaik di kerajaan, mereka yang jarinya tidak hanya kuat tapi juga peka terhadap emosi. "Kita tidak sedang memahat batu," katanya dalam satu pertemuan. "Kita sedang menulis kitab suci di dinding-dinding kehidupan." Pekerjaan relief adalah pekerjaan jiwa. Setiap pemahat harus memahami ajaran Buddha sebelum mereka bisa menggambarkannya. Mereka tidak boleh hanya menyalin bentuk tubuh Siddhartha Gautama, tetapi juga harus menangkap esensinya, ketenangan, kasih sayang, dan pembebasan. Maka sebelum memahat, para pemahat diwajibkan bermeditasi dan membaca kisah hidup Sang Buddha. Mereka duduk berjam-jam di depan dinding, membayangkan adegan yang akan mereka lahirkan dari batu keras. Satu kesalahan bisa membuat seluruh panel rusak, dan karena itu setiap pahatan dilakukan dengan napas pelan dan tangan penuh doa. Relief itu bercerita dari bawah ke atas, dari Kamadhatu yang menggambarkan kehidupan penuh nafsu dan keserakahan manusia,
hingga ke rupa dhatu, tempat bentuk dan kesadaran mulai terbentuk. Pada akhirnya, mereka mencapai arupa dhatu, dunia tanpa bentuk, tempat jiwa bersatu dengan kekosongan yang agung. Panel demi panel diukir, adegan kelahiran Siddhartha, saat ia meninggalkan istana, bertapa di hutan, tergoda oleh Mara, hingga mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi. Ada pula cerita-cerita Jataka, kisah kehidupan Buddha sebelum ia dilahirkan sebagai Siddhartha, yang menggambarkan moralitas, pengorbanan, dan kasih sayang. Namun yang paling menyentuh adalah relief tentang kehidupan sehari-hari rakyat biasa, petani yang mencangkul, ibu yang menyusui anaknya, pedagang di pasar, bahkan seorang pria yang dihukum karena mencuri. Relief ini membuat candi bukan hanya milik para rahib atau bangsawan, tapi milik semua. Siapapun bisa melihat dirinya di dinding candi ini, entah sebagai pahlawan, korban, atau manusia biasa yang sedang mencari makna hidup. Disinilah Borobudur menjadi kitab terbuka, yang tidak hanya bisa dibaca, tapi juga dirasakan. Struktur Borobudur dibangun seperti mandala raksasa, simbol alam semesta dalam ajaran Buddha Mahayana. Gunadarma merancangnya bukan hanya dengan penggaris dan sketsa, tetapi dengan kesadaran spiritual yang mendalam. Ia memperhitungkan arah angin, gerak matahari, bayangan bulan, bahkan frekuensi bunyi di antara batu-batu. Setiap tingkat dalam candi memiliki makna. Kamadhatu, tempat manusia hidup penuh keinginan; Rupadhatu, dunia bentuk yang lebih halus; dan Arupadhatu, dunia tanpa bentuk, tempat tertinggi yang dicapai oleh para Buddha. Ketiga dunia itu dibangun dengan harmoni sempurna. Masing-masing memiliki jumlah relief, stupa, dan patung yang terhitung presisi. Di bagian atas, 72 stupa kecil mengelilingi stupa utama yang besar, dan di dalam setiap stupa kecil terdapat arca Buddha dalam pose berbeda, dhyana, meditasi, abhaya, tanpa takut, dharma cakra, memutar roda dharma, dan lainnya. Masing-masing arca menghadap ke arah tertentu sesuai arah mata angin, merepresentasikan energi kebijaksanaan yang tersebar ke seluruh dunia. Borobudur bukan candi untuk dikunjungi sekali. Ia adalah perjalanan. Orang yang ingin membacanya harus berjalan mengelilingi tiap tingkat searah jarum jam, mengikuti pola pradaksina. Ini bukan sekadar cara menghormati, tapi juga metode spiritual. Setiap putaran adalah pelepasan dari satu lapisan keterikatan. Dari bawah yang gelap dan padat, ke tengah yang penuh bentuk, lalu ke atas yang sunyi dan bersih dari segala rupa. Mereka yang benar-benar mengikuti jalurnya akan merasa seolah sedang menapaki tangga menuju langit. Gunadarma berkata, ini bukan bangunan, ini tubuh alam semesta. Dan siapapun yang berjalan dalamnya akan menjadi bagian dari semesta itu. Maka Borobudur bukan hanya berdiri sebagai bangunan raksasa, tetapi sebagai makhluk hidup. Sebuah mandala yang bernapas, memanggil jiwa-jiwa untuk mengenali diri mereka, dan membebaskan diri dari penderitaan dunia. Salah satu bagian terindah dan paling disucikan dari Borobudur adalah ratusan arca Buddha yang tersebar di berbagai tingkat candi. Setiap arca dipahat dengan kesabaran yang nyaris tak terbayangkan. Tak satupun arca yang dibuat asal-asalan, semuanya memiliki makna. Para pemahat tidak hanya membentuk wajah atau postur, mereka membentuk jiwa. Mereka percaya bahwa dalam setiap arca, ada energi Buddha yang bisa dirasakan siapapun yang memandangnya dengan hati bersih. Bentuk wajah arca dibuat simetris, dengan mata setengah tertutup seolah melihat ke dalam. Bibirnya tipis, tersenyum samar. Posturnya duduk bersila dengan tangan membentuk mudra, sikap tangan, yang berbeda-beda, menandakan tahapan dan peran sang Buddha. Batu-batu besar yang dipahat ini seolah hidup. Banyak pengunjung, bahkan hingga zaman sekarang, merasa seperti diawasi penuh kasih ketika berdiri di depan arca-arca ini. Yang paling mengagumkan adalah arca yang tersembunyi di dalam stupa utama. Tidak semua orang boleh melihatnya. Bahkan para pekerja pun hanya bisa mengaksesnya sekali dalam proses ritual suci. Arca ini tidak memiliki relief rumit, namun aura yang memancar darinya sangat kuat. Ia adalah simbol kekosongan, tempat di mana semua bentuk dan makna melebur menjadi satu. Ada cerita turun-temurun dari para tukang batu, bahwa ketika mereka memahat arca terakhir, terdengar suara angin berbisik lembut, dan burung-burung berhenti berkicau. Alam seolah tahu bahwa arca itu adalah penutup dari perjalanan spiritual mereka. Mereka menunduk, memanjatkan doa dalam diam, lalu meletakkan alat mereka. Pekerjaan itu selesai, bukan dengan teriakan kemenangan, tapi dengan hening yang dalam. Sayangnya, Raja Samaratungga tidak sempat melihat mahakarya ini selesai. Tubuhnya melemah sebelum puncak candi benar-benar rampung. Ia jatuh sakit saat proses relief Rupadhatu baru setengah jalan.
Dalam kamar istana yang penuh dengan aroma bunga dan suara doa para biksu, sang raja memanggil putrinya yang paling dicintai, Pramodawardhani. Di pelukannya, sang raja menggenggam tangan putrinya erat. Lanjutkan. Nah, jalan ini belum berakhir. Bangunlah gunung cahaya itu hingga ke puncak. Pramodawardhani adalah wanita luar biasa. Sejak kecil ia diajarkan ajaran Buddha dan seni memerintah. Ia tidak hanya cerdas dan peka, tapi juga penuh belas kasih. Setelah kematian ayahnya, ia berjanji di depan para penasihat istana dan seluruh pekerja bahwa ia akan meneruskan impian sang ayah hingga akhir. Dengan air mata di mata dan tekad di dada, ia mengambil tongkat warisan itu dan berdiri di lokasi pembangunan. Ayahku tidak pergi, katanya. Ia kini menjadi bagian dari candi ini. Di bawah kepemimpinan Pramodawardhani, pembangunan Borobudur tidak hanya berlanjut, tetapi berkembang dengan semangat baru. Sang putri membawa kehangatan dan ketulusan dalam setiap kunjungannya ke lokasi pembangunan. Ia tidak datang dengan pengawal berlapis-lapis, melainkan dengan senyum yang menenangkan dan kata-kata yang membesarkan hati. Para pemahat, yang sebelumnya bekerja dalam diam penuh ketekunan, kini merasa bahwa setiap ukiran mereka adalah persembahan bagi seorang ratu yang benar-benar mencintai rakyat dan warisan ayahnya. Dalam atmosfer itu, relief-relief yang belum selesai pun mulai ditata dengan lebih mendalam, bukan hanya dari segi teknik, tetapi juga makna. Suatu hari, salah satu pemahat bernama Sura menangis saat menyelesaikan panel yang menggambarkan kematian. Dalam relief itu, seorang ibu memeluk anaknya yang tergeletak karena kelaparan, dan di latar belakang, para bangsawan duduk makan di meja mewah. Sura meneteskan air mata bukan karena batunya sulit dipahat, melainkan karena ia merasa relief itu seperti menyuarakan jeritan rakyat yang tak terdengar. Pramodawardhani melihat kejadian itu dan mendekatinya. "Kenapa kau menangis, Sura?" tanyanya lembut. Sura menjawab, "Karena batu ini terlalu jujur." Ia tidak berbohong, Tuan Putri. Ia mengungkapkan luka yang tak pernah disuarakan. Sang putri tidak marah. Ia justru memegang tangan Sura dan berkata, "Kalau batu bisa bicara, biarlah ia menjadi suara keadilan. Biarlah Borobudur menyimpan bukan hanya kisah dewa dan Buddha, tapi juga kisah manusia yang pernah menderita." Maka atas perintahnya, relief kehidupan rakyat biasa diperbanyak. Ada kisah petani yang menanam padi, pengrajin anyaman bambu, anak-anak yang bermain di sungai, hingga sepasang kekasih yang harus berpisah karena kasta. Semua diabadikan dalam batu, tak ada yang terlalu kecil untuk diceritakan. Inilah yang membedakan Borobudur dari bangunan keagamaan lain. Ia adalah cerita tentang semua makhluk, bukan hanya mereka yang dianggap suci. Seiring waktu, para pemahat mulai bekerja dengan hati yang lebih terbuka. Mereka tidak hanya membawa pahat, tetapi juga cerita dari kampung halaman mereka. Relief-relief baru menjadi semacam jendela. Mereka yang memandangnya tidak hanya belajar ajaran Buddha, tetapi juga memahami dunia nyata dengan segala sukanya. Borobudur pun tumbuh sebagai candi yang penuh empati. Sebuah tempat suci yang mengajarkan bahwa semua penderitaan, semua cinta, semua pengorbanan, adalah bagian dari perjalanan menuju pencerahan. Ketika struktur dan relief semakin lengkap, para biksu dan guru spiritual mulai memperkenalkan jalan pradaksina kepada masyarakat, sebuah cara khusus untuk mengelilingi Borobudur sebagai bentuk penghormatan dan meditasi berjalan. Jalan ini tidak sekadar rute fisik yang melingkar, tapi jalur batin yang penuh makna. Pradaksina dilakukan dengan berjalan memutar searah jarum jam, dari tingkat paling bawah hingga ke puncak. Setiap langkahnya diiringi doa, renungan, dan pelepasan. Borobudur bukan tempat yang hanya dilihat, melainkan dijalani. Para pengunjung, yang sebelumnya hanya datang untuk menyaksikan kemegahan candi, kini diajak mengalami langsung perjalanan spiritual. Mereka yang mengikuti pradaksina akan merasakan perubahan dalam diri mereka, dari pikiran yang penuh keinginan di Kamadhatu, menjadi lebih damai di Rupadhatu, lalu benar-benar tenang saat tiba di Arupadhatu. Setiap relief, setiap arca, menjadi cermin batin yang memantulkan sisi-sisi terdalam jiwa mereka. Tidak sedikit yang menangis dalam diam, merasakan luka yang belum pernah disadari, atau mendapatkan pengampunan untuk kesalahan yang selama ini mereka bawa dalam hati. Pramodawardhani sendiri sering mengikuti pradaksina. Ia tidak membawa dayang atau penjaga. Ia berjalan sendirian, berbalut jubah putih sederhana, dengan tangan terlipat dan mata tertunduk. Rakyat yang melihatnya dari jauh pun ikut dalam barisan, terinspirasi oleh keteladanan yang tulus. Ia percaya bahwa jalan pradaksina bukan hanya untuk umat Buddha, melainkan untuk semua manusia yang ingin lebih dekat pada kedamaian. Pada malam purnama, jalan ini terasa magis.
Bulan menyinari stupa-stupa hingga tampak seperti cahaya yang menggantung di langit. Obor dinyalakan sepanjang tangga dan koridor, mengantar para peziarah dalam keheningan. Angin lembut membawa aroma dupa dan bunga, seolah semesta turut merayakan perjalanan jiwa manusia. Dalam momen-momen seperti itu, Borobudur tidak lagi terasa seperti bangunan batu. Ia hidup. Ia bernafas. Ia berbicara dengan bahasa yang tak bisa ditulis, hanya bisa dirasakan. Namun tidak semua kebahagiaan datang tanpa kehilangan. Gunadharma, sang arsitek agung, mulai terlihat lelah. Rambutnya yang dahulu hanya abu-abu kini sepenuhnya memutih. Tubuhnya yang tegap perlahan membungkuk, dan langkah kakinya tidak lagi secepat dulu. Tapi matanya tetap menyala dengan semangat yang tak pernah padam. Ia tahu waktunya tidak lama lagi. Suatu pagi, saat matahari baru terbit dan kabut masih menari di lembah, ia memanggil Pramodawardhani ke tempat tertinggi di candi. Mereka duduk bersama di pinggir stupa utama, memandangi pemandangan luas yang menakjubkan. Gunadharma berkata, "Candi ini tidak lagi milikku. Ia telah menjadi milik dunia. Aku hanya menggambar, tetapi semesta yang menuliskannya." Pramodawardhani menunduk, air mata menitik di sudut matanya. "Tanpa guru, takkan ada candi ini. Tanpa kebijaksanaanmu, kami hanya akan menumpuk batu tanpa makna." Sang arsitek tersenyum lembut. "Aku hanya perantara, putri. Yang membangun candi ini sebenarnya adalah niat suci kalian semua." Beberapa hari setelah percakapan itu, Gunadharma menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa pekerja mengatakan melihatnya berjalan menuju Bukit Menore sendirian, membawa tongkat dan sehelai kain. Mereka yang mencoba mengikutinya tidak pernah menemukannya lagi. Namun, di bukit itu, setiap pagi tampak kabut tipis dan aroma wangi yang aneh, seolah semangat Gunadharma masih menyatu dengan alam, mengawasi dari kejauhan. Masyarakat pun percaya, arsitek agung itu tidak pernah mati. Ia hanya melebur dengan semesta, seperti ajaran yang ia ukir sendiri dalam batu. Ketika akhirnya pembangunan Borobudur selesai, dunia seolah terdiam. Tidak ada pesta megah atau parade penuh gemerlap. Yang ada hanyalah kesunyian yang hikmat, dan rasa syukur yang memenuhi udara. Pramodawardhani memutuskan untuk mengadakan upacara peresmian pada malam bulan purnama, di mana seluruh rakyat diundang, dari petani hingga bangsawan, dari biksu hingga anak-anak kecil. Obor-obor dipasang mengelilingi candi, dan para biksu mulai melantunkan parita dari lantai dasar hingga ke puncak. Di malam itu, Borobudur bersinar. Api dari ratusan obor memantulkan cahaya ke dinding batu, menciptakan bayangan yang bergerak seperti jiwa-jiwa yang menari. Relief tampak hidup, arca-arca memancarkan aura yang hangat, dan stupa utama seperti memegang bulan di dalamnya. Rakyat duduk di kaki candi, mendengarkan para guru bercerita tentang ajaran Buddha dan perjalanan jiwa. Banyak yang menangis dalam diam, merasa disucikan hanya dengan duduk di sana. Pramodawardhani berdiri di atas tangga utama, membawa dupa yang menyala dan bunga teratai putih. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke stupa utama, menaruh persembahan, dan menunduk dalam sembah yang dalam. "Semoga cahaya ini tidak pernah padam," bisiknya. "Semoga candi ini menjadi pelita bagi mereka yang tersesat, dan rumah bagi mereka yang mencari kedamaian." Borobudur mencapai masa kejayaannya. Para peziarah dari India, Tiongkok, dan Sri Lanka datang untuk bersembahyang. Biksu-biksu belajar dan bermeditasi di ruang-ruang sunyi. Masyarakat menjadikan candi ini sebagai penanda musim, tempat berdoa saat musim tanam, dan ruang batin ketika dilanda duka. Namun zaman terus bergerak. Dinasti Shailendra perlahan surut, digantikan oleh kekuatan baru yang membawa kepercayaan dan kepentingan berbeda. Perang terjadi di luar tanah Magelang, namun dampaknya terasa hingga ke Lembah Kedu. Borobudur tidak lagi menjadi pusat perhatian. Alam pun mulai mengambil alih. Tanpa perawatan, lumut tumbuh di batu, akar pohon merayap masuk di antara celah-celah relief. Letusan gunung Merapi yang besar menyelimuti candi dalam abu panas. Borobudur, si gunung cahaya, mulai tertidur. Sedikit demi sedikit, ia terkubur oleh tanah dan waktu. Generasi baru tidak lagi mengenal namanya, hanya menyebut tempat itu sebagai Bukit Batu yang Angker. Di dalam diamnya, candi itu menunggu, bukan untuk dikagumi, tapi untuk dibangunkan kembali oleh jiwa yang bisa mendengar bisikannya. Berabad-abad berlalu. Tanah yang dulu disebut Bumi Mataram kini berubah wajah. Di tengah pergolakan politik, invasi, dan bergantinya kekuasaan, nama Borobudur pun perlahan menghilang dari lidah rakyat.
Ketika agama-agama baru datang dan bangunan-bangunan baru berdiri, tidak ada lagi yang menyebut tentang Candi Agung di tengah lembah. Yang tersisa hanyalah legenda yang samar, tentang gunung batu yang dihuni arwah penasaran, tentang tempat yang membuat orang tersesat jika datang tanpa restu. Tak seorang pun tahu bahwa di balik rimbunan pohon dan gundukan tanah, tersembunyi mahakarya peradaban yang pernah menyentuh langit. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai Gunung Berundak. Bagi para petani, tempat itu hanya bayangan bukit yang angker. Anak-anak dilarang bermain di sana. Orang-orang tua berbisik, itu tempat para dewa yang kecewa, jangan mendekat. Borobudur, yang dahulu disucikan oleh raja dan rakyat, kini ditakuti dan dijauhi. Hanya beberapa dukun tua yang masih menyimpan pengetahuan lisan tentang apa yang pernah ada di balik tanah itu. Tapi mereka pun sudah terlalu rapuh untuk menjelaskannya dengan pasti. Yang ada hanya potongan kisah yang tercerai-berai, tentang batu yang berbicara, cahaya dari puncak bukit, dan suara kidung di malam sunyi. Tumbuhan liar menjalar ke dinding-dinding stupa, akar pohon mencengkram tubuh arca, dan tanah serta abu gunung menyelimuti seluruh permukaan candi seperti kain kafan waktu. Relief yang dulu bercerita kini tertutup debu, dan arca-arca yang dulunya tersenyum damai kini hanya tinggal bagian kepala, terpisah dari tubuhnya. Seakan-akan, seluruh candi ikut bersembunyi dari dunia, menunggu waktu yang tepat untuk dibangkitkan. Namun meski tersembunyi, Borobudur tidak hilang dari ingatan semesta. Energinya tetap terpancar. Para penjelajah dan pelancong yang melewati lembah itu kadang merasa aneh, seperti sedang diperhatikan, seperti langkah kaki mereka bergema di antara dinding tak terlihat. Beberapa bahkan bermimpi tentang arca besar yang memanggil dalam bisu. Candi itu masih hidup, meski dalam tidur panjang. Ia menunggu seseorang dengan mata yang bisa melihat lebih dari yang tampak, dan hati yang bisa mendengar lebih dari suara. Pada awal abad ke-19, ketika Hindia Belanda berada dalam cengkeraman kekuasaan kolonial, muncul seorang tokoh yang tidak seperti penguasa pada umumnya. Namanya adalah Sir Thomas Stamford Raffles, gubernur jenderal yang memiliki kecintaan besar terhadap budaya, sejarah, dan alam Nusantara. Berbeda dengan para pejabat lainnya yang hanya melihat tanah Jawa sebagai sumber rempah dan kekayaan, Raffles melihat lebih dalam. Ia percaya bahwa tanah ini menyimpan warisan besar umat manusia, dan ia berniat menemukannya. Suatu hari, ia menerima laporan dari seorang insinyur Belanda bernama Cornelius, yang mendengar kabar tentang Bukit Misterius di wilayah Kedu. Cornelius sendiri penasaran, karena penduduk setempat enggan mendekati tempat itu dan menyebutnya sebagai wilayah roh dan arwah leluhur. Raffles, yang sangat tertarik dengan sejarah kuno, segera memerintahkan penggalian dan eksplorasi. Maka, dimulailah perjalanan yang akan mengguncang dunia arkeologi dan membuka kembali kisah yang telah terkubur selama ratusan tahun. Dengan membawa tim kecil dan beberapa pekerja lokal, Cornelius memasuki wilayah hutan lebat yang menutupi Borobudur. Mereka harus menebang pohon, membersihkan tanah, dan menggali lumpur yang telah mengeras. Hari pertama, tak ada yang istimewa. Hari kedua, mereka menemukan susunan batu yang terlalu rapi untuk dianggap alami. Hari ketiga, mereka melihat bagian atas stupa mencuat dari dalam tanah. Dan pada hari ketujuh, mereka menemukan kepala arca Buddha yang masih utuh, tertanam di tengah belukar, menatap langit dengan kedamaian abadi. Mereka semua terdiam. Bahkan para pekerja yang semula sinis mulai berbisik satu sama lain. Apakah ini benar-benar karya manusia? Cornelius memandangi batu-batu itu dengan mata yang nyaris tak berkedip. Dalam hati, ia tahu, ia baru saja menemukan sesuatu yang akan mengubah sejarah. Ia segera mengirim laporan ke Raffles, yang datang sendiri untuk melihat. Dan saat Raffles berdiri di hadapan batu-batu besar itu, ia hanya bisa berbisik, "This is no hill, this is a temple." Penggalian besar-besaran pun dimulai. Para pekerja lokal, yang semula takut, mulai bergabung dengan penuh semangat. Mereka merasa seperti sedang membangunkan nenek moyang mereka sendiri. Batu demi batu dibersihkan, stupa demi stupa dibuka. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membersihkan semua bagian candi yang terkubur dalam lumpur dan tanah. Dalam prosesnya, banyak kejadian aneh terjadi. Burung-burung berkumpul di atas candi saat matahari terbit, aroma wangi keluar dari dalam batu, dan beberapa pekerja mengaku bermimpi tentang pria berjubah abu-abu yang tersenyum dan menghilang di balik relief. Candi itu mulai menampakkan bentuk aslinya. Struktur megah dengan ribuan relief dan arca yang tersebar di 9 tingkat. Para arkeolog dan peneliti dari berbagai negara datang untuk melihat langsung. Mereka takjub bukan hanya karena keindahan arsitektur, tetapi juga karena filosofi yang terkandung dalam setiap bagiannya.
Bahkan beberapa dari mereka yang tidak mengenal ajaran Buddha mengaku merinding saat berdiri di tengah stupa utama. Borobudur, dalam kesenyapannya, mampu berbicara kepada siapa saja yang bersedia mendengar. Namun tak semua bagian candi selamat. Banyak arca yang rusak, hilang, atau dicuri. Beberapa relief telah tergerus oleh waktu. Meski begitu, semangat kebangkitan tidak surut. Pemerintah Hindia Belanda mulai mengambil langkah konservasi, meski masih sangat terbatas. Yang penting bagi mereka adalah, Borobudur telah ditemukan kembali. Dan dengan itu, sebagian dari jiwa Nusantara yang lama hilang, kini kembali hidup. Restorasi Borobudur adalah pekerjaan cinta, bukan hanya teknik. Dalam abad-abad berikutnya, berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan dan memperkuat struktur candi. Pada awalnya, para ahli hanya fokus pada membersihkan dan menyusun kembali batu-batu yang berserakan. Namun seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran akan nilai sejarah, restorasi menjadi lebih serius dan mendalam. Pemerintah Indonesia, setelah kemerdekaan, menjadikan Borobudur sebagai prioritas nasional. Dan pada tahun 1970-an, kerjasama besar dilakukan bersama UNESCO untuk merehabilitasi candi secara total. Restorasi ini melibatkan ratusan insinyur, arkeolog, pemahat, dan pekerja lokal. Mereka bekerja siang malam, menyusun ulang batu-batu berdasarkan catatan dan dokumentasi lama, memperkuat fondasi dengan teknologi modern, dan melindungi relief dari kerusakan lingkungan. Selama proses ini, banyak yang mengatakan bahwa mereka merasa seperti dituntun. Batu-batu yang hilang tiba-tiba ditemukan dalam tumpukan puing. Arca yang lama dicari muncul di desa tetangga. Seolah-olah Borobudur sendiri ingin pulih, dan hanya menunggu waktu yang tepat. Setiap batu yang dipasang kembali bukan hanya sebuah batu. Ia adalah kenangan, doa, dan harapan yang hidup kembali. Bahkan anak-anak sekolah di sekitar Magelang ikut dilibatkan dalam program edukasi tentang Borobudur. Mereka belajar bahwa candi itu bukan hanya masa lalu, tetapi bagian dari identitas mereka. Sebuah pelita warisan yang harus dijaga bersama. Dan akhirnya, setelah berabad-abad dalam tidur panjang, Borobudur kembali bersuara. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan kehadirannya yang begitu kuat, begitu menyentuh. Setiap orang yang datang, baik untuk berwisata, belajar, atau berziarah, merasa bahwa mereka tidak hanya melihat batu, tetapi merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka yang datang dengan hati terbuka akan mendengar suara-suara lembut di antara relief, bisikan kasih, tangisan penderitaan, dan nyanyian cahaya. Borobudur kini menjadi tempat yang tidak hanya dihormati oleh umat Buddha, tetapi juga oleh semua orang yang mencari makna hidup. Ia bukan sekadar destinasi wisata, tapi ruang kontemplasi yang memanggil jiwa-jiwa gelisah untuk sejenak berhenti, duduk, dan menyatu dengan keheningan. Ia adalah rumah bagi peziarah dari berbagai agama, dari berbagai bangsa, yang datang untuk mendengarkan cerita-cerita yang terukir dalam batu. Dan ketika matahari pagi menyinari stupa-stupa emasnya, ketika angin lembut menyapu wajah-wajah arca yang abadi, ketika langkah-langkah Pradaksina kembali menyusuri jalan-jalan sunyi itu, Borobudur pun berbicara sekali lagi, bahwa meski tertimbun tanah, dilupakan zaman, dan dicuri dari sejarah, cahaya sejati tidak pernah padam. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali bersinar. Setelah restorasi besar yang diselesaikan bersama UNESCO pada akhir tahun 1980-an, nama Borobudur kembali menggema di panggung dunia. Majalah, jurnal arkeologi, dan dokumentasi sejarah berlomba menuliskannya. Namun, lebih dari sekadar ulasan dan liputan, orang-orang datang bukan karena penasaran, tapi karena panggilan. Seperti magnet spiritual, Borobudur memanggil jiwa-jiwa yang haus akan kedamaian. Tidak sedikit peziarah dari Nepal, Tibet, Sri Lanka, dan bahkan Eropa serta Amerika datang hanya untuk menginjakan kaki dan bermeditasi di pelatarannya. Mereka percaya, di tempat ini, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, energi purba yang menghubungkan manusia dengan kesunyian semesta. Pada suatu musim Waisak, rombongan biksu dari Bhutan dan Myanmar datang berjalan kaki puluhan kilometer dari kota Yogyakarta menuju Borobudur. Mereka tidak membawa kendaraan atau perlengkapan mewah. Hanya jubah sederhana, tasbih kayu, dan lilin kecil di tangan mereka. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi lirih, mengalunkan kidung yang bercerita tentang pencerahan, kasih sayang, dan pelepasan. Rakyat yang melihat mereka ikut terdiam, berdiri di pinggir jalan, dan ikut menunduk memberi hormat. Ada yang menangis, tanpa tahu kenapa. Ada yang tergerak hatinya hanya dengan melihat langkah pelan para biksu itu. Sesampainya di kaki Borobudur, para biksu itu tak langsung naik. Mereka duduk bersila di pelataran. Diam. Dalam hening itu,
Bahkan dedaunan pun seperti berhenti bergerak. Tak ada suara, kecuali detak jantung dan desah nafas. Mereka duduk selama berjam-jam, dan ketika malam tiba, barulah mereka menyalakan lilin-lilin kecil di sepanjang jalan Pradaksina. Cahayanya lembut, melingkari stupa-stupa seperti cincin cahaya surgawi. Dalam momen itu, Borobudur bukan lagi candi, ia menjadi kitab suci yang dibacakan dengan napas dan langkah. Beberapa orang tua di desa sekitar berkata bahwa malam itu mereka mendengar suara lonceng dari puncak candi, padahal tak ada satupun lonceng digantung di sana. Anak-anak bermimpi bertemu lelaki berjubah abu-abu yang tersenyum di tengah kabut. Seorang petani yang datang ikut berdoa mengaku hatinya menjadi ringan, seolah beban hidup selama puluhan tahun tiba-tiba lepas. Dan seorang pemuda dari Jakarta yang sebelumnya hanya datang untuk mengambil foto, memutuskan diam-diam untuk kembali bulan depan dan belajar meditasi di bawah bimbingan seorang biksu tua. Borobudur, dalam senyapnya, menyentuh setiap jiwa yang datang kepadanya. Ia bukan hanya tempat yang dilihat, tetapi dirasakan. Ia seperti ibu tua yang memeluk setiap anaknya yang datang dalam kelelahan. Di sini, siapapun bisa menemukan rumah, bukan rumah dari dinding dan atap, tapi rumah dalam hati, tempat di mana damai tidak perlu dicari karena ia sudah ada sejak awal. Borobudur tidak pernah berkata-kata, namun mereka yang datang padanya selalu pulang dengan cerita. Ada kisah tentang seorang pemahat Jepang yang datang dan duduk diam selama seminggu, hanya untuk mempelajari teknik pahat kuno. Saat pulang, ia menulis bahwa yang ia pelajari bukan teknik, melainkan kesabaran dan penghormatan terhadap setiap sentuhan tangan. Ada juga seorang seniman asal Perancis yang melukis wajah arca Buddha setiap hari selama sebulan. Ketika ditanya kenapa semua lukisannya mirip, ia menjawab lirih, karena ia tak pernah berubah, yang berubah adalah aku setiap kali memandangnya. Batu-batu Borobudur adalah guru yang tidak menggurui. Mereka tidak memberi petuah, tapi kehadirannya saja cukup membuat seseorang bertanya, siapa aku, dari mana aku datang, dan kemana aku akan pergi? Dalam diam mereka mengajarkan bagaimana manusia harus hidup, dengan tenang, penuh kasih, dan memahami bahwa segala sesuatu akan berlalu. Relief-relief tentang kematian tidak dibuat untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini rapuh, dan karena itu, harus dijalani dengan penuh kesadaran. Bagi para guru spiritual, Borobudur menjadi tempat pengajaran. Mereka duduk bersama murid-muridnya di pelataran, dan hanya menunjuk satu relief. Lihat, kata mereka, ini bukan sekadar gambar. Ini adalah cermin. Apa yang kau lihat di sini, adalah apa yang sedang terjadi dalam hatimu. Seorang murid bertanya, kenapa banyak kisah tentang penderitaan? Sang guru menjawab, karena penderitaan adalah awal dari pemahaman. Tanpa melihat luka, kau tak akan mencari kesembuhan. Seorang ibu muda datang ke Borobudur setelah kehilangan anaknya karena sakit. Ia duduk di tangga candi dan menangis semalaman. Ketika fajar tiba, ia berkata pada suaminya, aku tak bisa menjelaskan. Tapi aku merasa anak kita tenang sekarang. Aku merasa semuanya akan baik-baik saja. Ia tidak menemukan jawaban di batu, tapi ia menemukan penerimaan. Borobudur mengajarkan manusia bukan untuk lepas dari rasa, tetapi untuk berdamai dengan rasa. Ia adalah tempat di mana air mata tidak dilarang, tapi dibersamai. Di mana tawa tidak dibatasi, tapi dipahami. Dan di mana dia menjadi bentuk cinta yang paling agung. Candi ini, dalam keheningannya, adalah guru bagi siapapun yang bersedia duduk dan mendengarkan. Satu hari dalam setahun, Borobudur benar-benar menjadi altar dunia. Hari Waisak. Setiap bulan Mei atau Juni, saat bulan purnama bersinar sempurna, ribuan orang dari berbagai negara berkumpul di Lembah Kedu. Mereka datang bukan hanya untuk upacara, tapi untuk merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Hari itu, Borobudur tidak hanya ramai, ia bergetar. Jalan-jalan dipenuhi umat yang membawa lilin, biksu yang memanjatkan doa, dan anak-anak yang menyusun bunga di tangga-tangga candi. Pagi hari Waisak dimulai dengan ritual air suci dari Umbul Jumprit, sebuah mata air suci yang dipercaya sebagai simbol kehidupan. Air itu dibawa dengan prosesi menuju Candi Mendut, tempat para biksu berkumpul, lalu dilanjutkan perjalanan panjang menuju Borobudur. Di sepanjang perjalanan, orang-orang berdiri di pinggir jalan, menyambut prosesi itu dengan bunga dan doa. Saat para biksu sampai di kaki Borobudur, langit biasanya mulai berubah, matahari terasa lebih hangat, angin lebih lembut, dan burung-burung seakan ikut bernyanyi. Pada malam harinya, ribuan lilin dinyalakan mengelilingi candi. Dari atas, tampak seperti cacing-cacing cahaya yang melingkari Borobudur dengan cinta. Cahaya-cahaya itu bukan sekadar penerangan, tapi simbol pencerahan batin, harapan,
dan cinta kasih untuk semua makhluk. Para umat duduk dalam diam, melantunkan mantra, dan merenungi ajaran Buddha, bahwa semua kehidupan terhubung, bahwa tidak ada yang abadi, dan bahwa kedamaian sejati lahir dari dalam diri. Saat bulan purnama tepat di atas stupa utama, suasana menjadi magis. Semua suara berhenti. Para biksu berdiri, dan suara lonceng dibunyikan 3 kali, menggetarkan bumi dan langit. Mereka melepaskan lentera-lentera ke udara, masing-masing membawa harapan, untuk keluarga, untuk dunia, untuk perdamaian. Lentera itu naik perlahan, seperti jiwa-jiwa yang menemukan jalan menuju langit. Borobudur, di tengah semua itu, berdiri diam, namun setiap batu di tubuhnya bergetar oleh cinta dan harapan yang mengalir malam itu. Anak-anak generasi sekarang tidak lagi hanya melihat Borobudur sebagai bangunan kuno. Di sekolah-sekolah, para guru mengajak murid-murid ke sana, bukan sekadar untuk melihat batu dan arca, tetapi untuk bertanya pada diri sendiri, siapa yang membangun ini? Kenapa mereka melakukannya? Apa yang bisa kita pelajari dari ketekunan mereka? Seorang anak SD pernah berkata setelah kunjungan, "Aku ingin seperti pemahat Borobudur." Dia kerja diam-diam, tapi karyanya tetap ada sampai hari ini. Kata-kata polos itu menjadi jawaban bahwa Borobudur masih hidup, bukan di batu, tapi di pikiran dan hati generasi penerus. Sekolah-sekolah di Magelang membuat program, bertutur di Borobudur, di mana para siswa duduk mengelilingi relief dan guru bercerita tentang kisah Buddha sambil menunjukkan ukiran-ukirannya. Ada yang tertawa, ada yang menangis, tapi semua mendengarkan. Beberapa murid yang bandel pun mendadak diam saat melihat wajah Arca yang tenang. "Kenapa dia bisa tenang terus ya?" tanya salah satu murid. Guru mereka menjawab, "Karena ia tahu, marah dan gelisah tidak mengubah dunia. Tapi damai, bisa." Borobudur juga menjadi laboratorium hidup untuk seniman, arkeolog, bahkan ahli teknologi. Dengan pemindaian 3D, mereka memetakan relief dan menciptakan simulasi virtual bagi mereka yang belum bisa datang langsung. Tapi bahkan teknologi paling canggih pun tak bisa menggantikan perasaan nyata saat seseorang menyentuh batu Borobudur dengan tangan sendiri, merasakan dinginnya, kerasnya, dan keheningan yang merasuk ke kulit. Di balik semua itu, Borobudur tidak pernah meminta dikenang. Ia hanya berdiri, menjadi saksi. Ia tidak pernah memaksa siapapun untuk paham, tapi selalu siap menerima siapapun yang datang. Anak-anak kecil yang tertidur di tangga candi saat acara, remaja yang duduk berdua di pelataran sambil berbicara tentang masa depan, bahkan orang tua yang berjalan pelan sambil menahan air mata, semuanya adalah bagian dari candi itu. Borobudur tidak membeda-bedakan. Ia adalah cermin waktu, tempat di mana semua masa bertemu dan semua jiwa dipeluk dalam kedamaian. Borobudur bukan hanya soal tinggi bangunan, jumlah stupa, atau luas lahan. Ia adalah soal napas panjang manusia yang ingin mengingat bahwa hidup ini ada tujuannya. Ia adalah tentang harapan yang tidak pernah padam meski terkubur abu gunung. Tentang cinta yang ditanam dalam bentuk pahatan, bukan puisi. Tentang kesabaran membangun satu batu persatu, tanpa tahu apakah akan selesai di masa hidup sendiri. Dan tentang keikhlasan, bahwa karya agung sejati tidak perlu nama pembuatnya ditulis dengan tinta emas, cukup ditulis di batu, dan dikenang oleh waktu. Ia pernah dilupakan, pernah dianggap angker, pernah diabaikan. Tapi Borobudur membuktikan bahwa apapun yang lahir dari niat murni akan selalu menemukan jalannya kembali. Ia kembali bersinar bukan karena promosi, tapi karena daya tarik spiritual yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak dibuat untuk dikagumi, tetapi untuk dijalani. Setiap tangganya adalah pelajaran. Setiap reliefnya adalah nasihat. Dan setiap hembusan angin di sela stupanya adalah bisikan cinta dari para leluhur yang pernah hidup dan bermimpi. Borobudur tidak pernah meminta tepuk tangan. Ia hanya berdiri, menyambut pagi, menemani senja, dan bermalam bersama bintang. Ia tahu bahwa keabadian bukanlah sesuatu yang megah. Ia adalah sesuatu yang sederhana, seperti batu yang tetap sabar menunggu, seperti doa yang tidak pernah diucapkan keras-keras, dan seperti kasih sayang yang tidak butuh kata, hanya perlu hadir. Borobudur berdiri bukan karena satu orang, tapi karena ribuan tangan dan jiwa yang tak pernah dikenal namanya. Mereka adalah para pemahat yang jari-jarinya berdarah karena batu yang keras. Para pengangkut batu yang pundaknya membiru dan kakinya retak karena menapaki jalan yang curam. Para biksu yang bermeditasi dalam hujan dan terik, membaca doa agar setiap lapisan candi menjadi tempat yang bersih dari kemelekatan. Mereka bukan raja, bukan tokoh dalam kitab, bukan tokoh sejarah. Mereka adalah manusia biasa yang mengabdikan hidupnya untuk sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Tidak ada prasasti yang menyebut nama mereka. Tidak ada catatan yang menghormati mereka secara individu.
Tapi setiap inci Borobudur adalah bukti bahwa mereka pernah hidup, pernah mencintai, dan pernah percaya bahwa hidup bukan sekadar untuk diri sendiri. Mereka mungkin sudah tiada, tapi kerja mereka abadi. Relief yang mereka pahat masih bercerita. Tangga yang mereka susun masih dilalui. Dan arca yang mereka bentuk masih memandangi dunia dengan ketenangan yang tak bisa diganggu oleh waktu. Bayangkan seorang pemahat yang setiap hari hanya diberi tugas mengukir garis ombak di batu sepanjang 2 meter. Ia tak tahu apakah ukirannya akan disambung dengan bentuk awan, naga, atau bunga. Tapi ia terus bekerja, karena ia percaya, meski ia hanya memahat ombak, ia sedang menjadi bagian dari samudra besar. Begitulah Borobudur mengajarkan, bahwa setiap hal kecil, setiap kerja yang tampak sepele, bisa menjadi bagian dari keindahan yang luar biasa, asal dilakukan dengan cinta dan niat yang tulus. Dan hingga hari ini, mereka yang datang ke Borobudur mungkin tak tahu siapa yang membuatnya. Tapi setiap langkah yang diambil di atas batu candi, setiap napas yang ditarik saat memandangi stupa agung, adalah ucapan terima kasih yang diam untuk mereka yang membangun dengan hati. Mungkin itu cukup. Mungkin itu sudah lebih dari cukup. Borobudur tidak bersuara, tapi suaranya bisa menggetarkan. Dalam diamnya, ia bicara lebih keras dari orator manapun. Ia tidak memberi pidato, tapi ia membuat orang diam. Dan dalam diam itulah, suara jiwa paling jujur muncul. Banyak yang datang dengan pikiran penuh keruwetan, hanya untuk pulang dengan dada yang lebih lapang. Banyak yang datang dalam luka, hanya untuk pulang dengan hati yang bisa menerima. Borobudur bukan tempat yang menjawab pertanyaanmu dengan kata-kata. Ia hanya duduk tenang dan menunggu kamu menemukan jawabannya sendiri. Seorang penyair pernah menulis, Borobudur adalah puisi yang tidak ditulis dengan pena, tetapi dengan pahatan waktu. Dan ia benar. Setiap stupa adalah bait. Setiap relief adalah metafora, dan setiap tangga adalah enjambemen menuju langit. Di sini, puisi bukan dibaca, tapi dijalani. Bahkan jika kamu hanya duduk dan memandang langit dari atas candi ini, kamu akan merasa seperti sedang membaca puisi paling indah dalam hidupmu. Orang-orang yang berjalan di pelatarannya tak lagi saling berbicara. Mereka hanya bertukar pandang, tersenyum, dan kadang duduk bersebelahan tanpa kata. Karena kadang, yang paling penting bukan kata-kata, melainkan kehadiran. Dan Borobudur hadir. Ia ada, bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Dan dalam menemani, ia menjadi guru yang paling sabar, paling bijak, dan paling setia. Bahkan hujan yang turun di atas Borobudur terdengar berbeda. Seolah air yang menyentuh batu-batu itu membawa pesan dari langit, bahwa hidup tidak selalu harus keras, bahwa ada kelembutan bahkan dalam hal yang kokoh. Batu dan air, dua hal yang tampaknya berlawanan, justru menyatu dengan sempurna di tempat ini. Begitu pula manusia, yang sering keras kepala dan penuh luka, bisa luluh dan menyatu dengan dunia, asal ia belajar untuk diam, mendengar, dan membuka hati. Banyak yang percaya bahwa Borobudur dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Bukan dalam arti gaib yang menyeramkan, tapi dalam bentuk energi leluhur, cinta para pembuatnya, dan doa yang terus berputar di sekeliling stupa-stupa itu. Beberapa orang yang sensitif merasakannya, semacam pelukan hangat yang tak terlihat, semacam suara dalam hati yang mengatakan, "Tenanglah, kamu tidak sendiri." Seorang ibu yang baru saja kehilangan suami datang ke Borobudur dan duduk di pelataran selama 2 jam. Saat pulang, ia tersenyum dan berkata, "Entah kenapa aku merasa dipeluk." Biksu-biksu tua yang bermeditasi di sana mengaku mendengar suara lonceng, meski tak ada yang membunyikannya. Anak-anak kadang bermain dan mengaku melihat kakek tua berjubah abu-abu, yang memberi mereka petunjuk arah. Mungkin itu imajinasi. Mungkin juga itu manifestasi cinta Gunadharma, arsitek agung yang tubuhnya menghilang di bukit menoreh namun semangatnya abadi di tiap sudut candi. Tapi apapun wujudnya, penjaga Borobudur bukan makhluk asing. Mereka adalah kenangan. Adalah doa. Adalah semangat dari mereka yang mencintai tanpa ingin dikenal. Dan penjaga itu tidak meminta persembahan mewah atau puja-puji. Ia hanya meminta satu hal. Hormatilah tempat ini seperti kamu menghormati ibumu. Dengan lembut. Dengan tulus. Dengan tenang. Karena di Borobudur, kamu tidak datang sebagai tamu. Kamu datang sebagai anak yang kembali ke rumah. Dan rumah ini, dengan segala ketenangannya, akan selalu menyambutmu. Tak peduli seberapa jauh kamu telah tersesat di dunia luar. Tak peduli seberapa berat hidupmu. Borobudur akan duduk diam, tersenyum, dan berkata, "Selamat datang. Aku telah menunggumu." Apa makna dari membangun sesuatu yang tidak bisa kamu nikmati sendiri?
Itu adalah pertanyaan yang dijawab oleh Borobudur sejak batu pertama diletakkan. Candi ini dibangun oleh mereka yang tahu mereka tidak akan melihatnya selesai. Mereka tidak akan mendapat penghargaan, tidak akan disebut dalam buku sejarah. Tapi mereka tetap melakukannya, karena mereka percaya bahwa keindahan sejati adalah yang diwariskan, bukan yang dimiliki. Borobudur adalah bukti bahwa kita bisa mencintai masa depan yang belum ada. Kita bisa memberi tanpa menunggu balasan. Kita bisa hidup hari ini untuk kebahagiaan orang lain esok. Dan inilah pelajaran terbesar dari candi ini, bahwa kehidupan bukan tentang aku, tapi tentang kita. Bukan tentang hari ini, tapi tentang hari esok. Bukan tentang pamer, tapi tentang pengabdian. Ketika seorang anak kecil memanjat tangga Borobudur dengan mata berbinar, ia tidak tahu siapa Gunadarma. Tapi ia merasakan cinta itu. Dan ketika seorang kakek berdiri diam di depan stupa utama sambil meneteskan air mata, ia tahu bahwa ia sedang berdiri di hadapan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sebuah mahakarya yang dibangun oleh cinta, dijaga oleh waktu, dan diwariskan oleh keikhlasan. Maka, jika kamu ingin memberi sesuatu untuk dunia, belajarlah dari Borobudur. Bangunlah sesuatu yang tidak kamu perlukan. Tanamlah pohon yang buahnya tidak akan kamu makan. Tulislah lagu yang akan dinyanyikan oleh orang lain setelah kamu tiada. Jadilah seperti candi ini, sunyi, sederhana, tapi tak tergantikan. Kini, saat kamu berdiri di puncaknya, memandang lembah yang hijau dan langit yang biru, dengarkanlah. Bukan suara angin, bukan suara burung, tapi suara di dalam dirimu. Suara yang berkata, aku ingin hidup dengan makna. Itulah yang dirasakan oleh mereka yang membangun Borobudur. Dan itulah yang kamu rasakan sekarang. Karena di tempat ini, antara batu dan langit, kamu diingatkan bahwa hidup bukan hanya untuk berjalan, tetapi untuk menyadari setiap langkahnya. Borobudur bukan bangunan. Ia adalah doa. Doa yang tidak dibisikkan dengan kata, tapi dipahat dengan pengorbanan. Doa yang tidak meminta sesuatu, tapi memberi segalanya. Ia adalah bukti bahwa manusia, meski fana, bisa meninggalkan sesuatu yang kekal. Bukan harta, bukan nama, tapi kebaikan yang terukir dalam karya. Dan ketika suatu hari nanti dunia ini berubah, ketika kota-kota runtuh dan teknologi usang, selama masih ada satu batu Borobudur yang berdiri, maka akan selalu ada harapan. Harapan bahwa cinta, ketekunan, dan niat baik akan selalu bertahan. Bahwa dalam diam, ada suara. Dalam kesederhanaan, ada keagungan. Dan dalam keheningan Borobudur, kita semua, dari masa lalu, kini, dan nanti, bersatu dalam satu napas. Borobudur bukan tentang masa lalu. Ia adalah tentang kita semua. Tentang siapa kita, dan apa yang ingin kita tinggalkan setelah kita tiada. Terima kasih sudah mendengar cerita Ocha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.